Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Home Santi Santi Home. Kita akan berbicara tentang pribadi saya ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di rumah dan yang masih pada muda ya. Semangat terus ya bekerja tanpa menyerah. Nah, saya akan cerita pengalaman saya dari sekolah dasar sampai mahasiswa itu ya, karena tanpa berusaha dan semangat tidak akan berhasil ya. Nah, ceritanya begini ya, pemirsa. Cerita dari SD itu saya pulang sekolah itu selalu membuat mainan untuk anak-anak ya, yaitu dari triplek ya, dari beca-becaan, dinosaurus, terus kuda-kudaan itu bisa bergerak ya, gini ya. Jadi itu saya dibikin sehari mencapai satu ya, sebesar ya 30 sentian ya, nggak nyampe 30 senti, paling 20 senti ya. Nah itu saya jual ya ke pasar dengan harga 5.000 perak ya waktu itu ya, tahun berapaan tuh, kurang lebih itu tahun 70-an ya. Saya ngejual mainan anak-anak, padahal saya juga masih anak-anak ya, tapi saya belajar, ingin mengetahui bagaimana mencari uang itu waktu itu ya. Nah, singkat cerita, masuk SMP sama saudara itu disuruh dagang pisang ya. Dagang pisang itu sampai selesai ya, sampaikan guru-guru dan teman-teman itu pada mengetahui saya itu tukang pisang ya. Itu pakai gerobak ya, didorong gitu ya. Nah itu saya 3 tahun jualan pisang, sampai 4 tahun ya, 4 tahun lah. Itu sampaikan kebeli sepatu yang harganya jauh waktu itu sampai 40.000 ya, tahun 82-an tuh ya. Sampaikan kebeli Adidas, Diodora, itu asli original ya. Saya zaman dulu itu ya. Karena uang sendiri ya, nabung gitu ya. Bisa kebeli Bellini, Diodora, Adidas, Nike waktu itu ya. Alhamdulillah selesailah SMP, masuk ke STM. Nah, dari STM itu dulu saya STM Prakarya Internasional ya. Nah, sampai jualan ke sekolah itu, jualan sendal jepit ya, sendal jepit Swallow zaman dulu itu. Lambat laun terus jualan, sampaikan membantu saudara-saudara yang jualan itu baju ya, saya diobral harganya, padahal lebih dari toko ya. Alhamdulillah saudara saya juga senang dijualin barang-barangnya. Lambat laun ya saya beres lah ya. Nah, singkat cerita saya masuk ke sekolah Bintara itu TNI ya. Nah, di Bandung waktu itu. Saya waktu itu di Bandung. Sampaikan ke Trapus itu ya. Di Trapus itu alhamdulillah gagal, mungkin kekurangan akutif gitu ya. Klikan gitu ya. Ya zaman dulu itu klikan itu masih ini, nggak tahu deh sekarang ya, mudah-mudahan enggak. Harus ada sekian gitu. Saya daripada ngasih ke orang lain tip itu ya untuk nyogok katakanlah, mendingan saya udah aja gagal gitu ya. Dari Bandung gagal, dari masuk Bintara. Ceritanya saya pinjam uang ke orang tua ya, dalam besarnya 50.000 rupiah ya. Dibeliin apaan? Dibeliin wayang golek ya, wayang golek beli dari Bandung, dibawa ke Jakarta. Itu keliling Jakarta itu semua dikeliling ya, jalan kaki. Saudara-saudara, saya jalan kaki ke kota 2, jembatan 3,
ke Sarinah zaman dulu, Jalan Sabang, terus ke Pasar Minggu ya, kebun binatang. Itu alhamdulillah dalam jangka 2 hari itu habis semua. Saya ingin ada perubahan gitu, masuk lagi tahun kedepannya itu masuk secawa lagi di Kodam Jaya Celilitan. Nah dari Celilitan itu saya udah di training semua, alhamdulillah lulus tanpa ada connection. Nah mungkin saya zaman waktu udah ke belakangnya nyampe 2 tahunan ya, saya ngelamar itu perusahaan Amerika di Jakarta. Itu perusahaan Amerika namanya AT&T ya, mungkin pada tahu semua AT&T itu ya, American Telephone and Telegram ya. Nah, itu alhamdulillah saya keterima, interview ya, interview beres itu tuh semua, alhamdulillah dalam jangka 10 menit interview itu lancar semua. Diterima itu, dikasih gaji alhamdulillah besar gitu ya. Sedangkan saya lagi di tes Bintara di Kodam Jaya. Itu otomatis nggak tahu kenapa saya itu diambil itu uangnya, karena belum bekerja udah dikasih uang ya. Mana ada perusahaan zaman sekarang ya, perusahaan sebelum kerja udah dikasih uang. Besarnya itu 10 juta pemirsa ya. Coba zaman dulu ya, dikasih uang 10 juta ya. Nah 10 juta itu saya digunakan untuk party sama keluarga sebesar 5 juta lagi untuk saya ya. Saya sebelumnya diterima itu 10 juta, saya nanya dulu ke atasan saya, ini uang untuk apaan? Kamu dinas di Bandung katanya, terserah kamu habisin berapa itu katanya. Itu perusahaan satu-satunya saya yang ngalamin itu ya. Padahal pengalaman saya udah berapa, udah 6 perusahaan ya yang saya lakukan ya. Alhamdulillah dari dulu loncat-loncatan ya, 2 bulan loncat, 3 bulan loncat, karena ingin ada perubahan gitu ya. Nah dari situ saya alhamdulillah diterima ya, bekerja di Bandung. Nah di Bandung itu ingin sekolah lagi ceritanya tuh ya, kuliah di Politeknik. Nah di Bandung itu kuliah lah, hampir beres ya, karena saya didinasin keluar ya, keluar negeri. Ada berapa negara itu waktu itu, 4 atau 5 gitu ya, Cina, India, Saudi, Holandi, 5 kalau saya ya, 5. Nah di situ saya ngambil ke Saudi ya, tahun 1993 ya, sampai ya pokoknya 6 tahunan ya. Dari 6 tahun itu di Saudi dikirim lagi ke Holandi atau Nederland ya, dalam jangka 2 tahun. Dari 2 tahun itu dari Holandi kirim lagi ke Saudi ya. Itu pengalaman saya ya. Alhamdulillah namanya perusahaan itu suka sama saya, karena saya orangnya telaten di dalam kerjaan ya. Pekerjaan saya itu sebenarnya itu dari teknik ya, teknik untuk fiber optik, switching, transmission, microwave, and then power ya. Nah di situ saya, pengalaman saya itu udah banyak sekali ya di situ. Makanya saya dipertahankan ya. Nah, pulanglah ke Indonesia udah tahun berapa itu ya? Tahun 2005 itu ya, 2005 bisnis. Nah, secara gitulah bisnis itu mungkin kurang mengetahui bisnisnya bisa hancur ya, karena tidak mengetahui bisnis itu ada pihak ketiga ya, dari orang lain itu ya. Nah semoga Anda, nah ini kalau di story ini itu 2 buku apa 3 buku itu nggak akan habis ya, karena ada suka dan dukanya itu saya, perjalanan saya waktu itu. Ini cerita singkatnya aja ya, supaya Anda yang masih muda ya, semangat terus.
Kalau bikin video atau untuk YouTuber, bikin konten-konten terus. Biarpun ada penonton nggak ada, jalankan terus ya. Yang unsubscribe dan subscribe, alhamdulillah itu jalankan terus. Jangan sampai saudara-saudara mengeluh, wah kecil, wah itu nggak ada subscribe, nah, banyak yang unsubscribe. Biarin, kita jalankan yang ada, lakukan yang ada, dan hati harus bersih gitu aja. Biarpun orang yang unsubscribe itu kepada channel kita tetap aja jalankan yang kau inginkan atau kita inginkan ya, supaya kita lebih kuat lagi menahan cobaan ya. Jadi jangan putus asa ya, melakukan hal apapun. Yang penting semangat untuk bekerja tanpa menyerah ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya di perusahaan masih diinginkan, sambil membuat ilmu-ilmu saya tentang herbal diutarakan untuk Anda sekalian. Nah, sekian dulu saya history ini. Semoga pengalaman saya zaman dulu sampai sekarang ini bisa manfaat bagi Anda sekalian ya. Jadi harus semangat tanpa menyerah. Rezeki masih ada di depan. Jangan terlalu siang bangun pagi, olahraga untuk kita lebih sehat lagi ya. Kita tutup dulu sementara. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.